Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran yang pertama kita akan belajar tentang senangnya belajar surat An-Nas di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai belajar, kita berdoa bersama dahulu ya. Yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, setelah selesai berdoa kita mulai pelajaran yang pertama, yaitu materi pertama membaca surat An-Nasr. Ya, sebelum kita membaca surat An-Nasr, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surat An-Nasr. Yang pertama, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa surat An-Nasr termasuk golongan surat Makkiyah? Karena surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Nabi Muhammad menerima wahyu surat An-Nasr di kota Mekah. Terus nama An-Nasr diambil dari perkataan Nasr yang terdapat pada ayat pertama yang berarti pertolongan atau kemenangan. Setelah kalian tahu tentang surat An-Nasr, sekarang kita baca terlebih dahulu surat An-Nasr-nya dan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sekarang kita baca artinya per ayat ya anak-anak. Yang ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Itu surat An-Nasr, kalian dibaca di rumahnya masing-masing ya, dengan tajwidnya dan panjang pendeknya ya. Sekarang lanjut tajwidnya. Kita belajar di surat An-Nasr ada beberapa hukum bacaannya. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ kata idza dibaca 2 harokat karena termasuk mad asli atau tabi'i. Yang kedua, jaa dibaca 5 atau 6 harokat karena termasuk mad wajib mutasil. Di ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nas. Di situ ada alif lam syamsiah. Kenapa? Karena
alif lamnya tidak dibaca dengan jelas. Terus ayat selanjutnya kata selanjutnya yaitu yadkhuluna. Di situ ada dal mati dibacanya qalqalah. Yadkhuluna. Selanjutnya fi mat asli dibacanya 2 harokat. Ayat selanjutnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih di situ dibacanya harus double karena ada tanda baca tasdid. Di kata rabbaka juga dan innahu dibaca dengung karena ada tasdid kana mad tabi'i. Ya, itu contoh-contoh hukum tajwid yang terdapat di surat An-Nasr. Selanjutnya, pesan surat An-Nasr atau isi kandungan surat An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang pada orang yang beriman. Yang kedua, agama Islam akan dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tetap murni sampai akhir zaman. Yang ketiga, perintah Allah untuk beribadah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Itu materi Quran Surat An-Nasr hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan membacanya di dalam sholat ya anak-anak. Tugas di rumah kalian hafalin surat An-Nasr dan menulis surat An-Nasr di buku tulis. Cukup sekian materi hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.